Kecamatan Klik Madura, masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Hari ini roadshow tim Lensa berada di SDN Pakong 5. Luar biasa, saya berada di depan salah satu ikon terbaik SDN Pakong 5, yaitu Taman Baca. Lihatlah semangat anak-anak semuanya menyambut tim Lensa, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pakong dan juga Kepala SDN Pakong 5. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton Lensa Sekolah Kita hanya di YouTube Klik Madura. Terima kasih, dan dari kita, dari SDN Pakong 5, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Lensa Sekolah Kita. Kita saat ini sedang berada di SDN Pakong 5 bersama Bapak siapa Pak? Pak Suri selaku Kepala Sekolah SDN Pakong 5. Kita mau menuju ke kelas digital ya Pak ya? Ya. Ini kelas berapa? Ini kelas 6. Kelas 6 Ya. Mungkin langsung ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 6 ya Pak ya? Iya. Bapak wali kelas ya? Iya. Atas nama siapa Bapak? Nama Fauzan Mukhlis. Atas nama Bapak Fauzan. Iya. Nah ini kelas digital, ini kelas 6 ya Pak ya? Iya. Sudah berjalan berapa tahun Pak kelas digitalisasi? Alhamdulillah kelas digital ini sudah berjalan sekitar 3 tahunan. Sekitar 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun dari sekarang. Sejak dari 2021 kalau tidak salah, sejak adanya Chromebook ini, bantuan pemerintah, ya, alhamdulillah kita manfaatkan untuk kegiatan pelajaran yang berhubungan dengan digitalisasi. Kita manfaatkan. Kemarin kita juga kelas 6 yang alumni kemarin, alhamdulillah 100% sudah membuat buku. Jadi menganak sendiri menggunakan ini dan dijadikan kita. Jadi sudah efektif dan mempunyai dampak ya Pak ya? Alhamdulillah. Bagi Ya. siswa-siswi SDN. Ya. Nah ini ruang kelas dan ruang belajarnya ya Pak. Ini Ya. ada karya-karya siswa. Ini semuanya karya siswa, kolaborasi dengan siswa-siswa semuanya. Alhamdulillah ya, ini adanya. Betul, Walaupun betul. sederhana ya. Bagus sekali berarti menciptakan kreativitas ya. Ya. Bagi siswa-siswi juga ada sayur mayur ya ini. yang ditanam langsung. Ya. Sama guru apa sama siswanya? Siswa sama siapa? Sama siswa. Sama siswa. Saya sendiri yang bekerja. Oke, baik Pak. Berarti di sini program unggulannya selain kelas digital ada apa Pak? Selain kelas digital, di sini ada tahfidz. Tapi berarti Tahfidz itu dari siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 itu wajib. Kelas 1, 2 itu yang mau ikut saja. Kita tidak paksakan karena mereka masih masa-masa bermain, jadi Masa-masa adaptasi bermain. dengan kegiatan yang ada di sistem bermain. oke, boleh cek sound dulu ya. Salam Lensa Sekolah Kita. Sudah tahu? Oke, boleh ya. SDN Pakong 5. Salam Lensa Sekolah Kita. Terima kasih Bapak Fauzan. Saya izin untuk pamit dan Ya, eksplor potensi apa lagi nih Pak yang ada di SDN Pakong 5. Ya, ya. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Assalamualaikum. Pak,
Ini di sekitar ruang kelas nih, Pak, ada tanaman. Ini ditanam oleh siswa juga ya? Siswa, iya. Siswa. Berarti selain di ruang kelas juga di sekitar ruang kelas juga Iya. ada tanaman. Depan kelas, ya. Ini asika ya anak-anak semua. Berarti sangat rindang ya Pak Iya, ya, iya, SDN iya, Pakong 5 ini meskipun cuaca sangat panas, tapi terasa sejuk karena banyak pepohonan dan juga tanaman-tanaman hias. Iya. Cuman yang saya merasa kurang, utamanya di sini kan halamannya luas. Pagar itu yang merasa kurang bagi saya. Ya. Pengamanan sekolah. Walaupun di sini aman, tetapi merasa gimana lebih indah kelihatannya ada pagarnya. Benar sekali Bapak. Ini kita mau kemana nih Pak sebentar lagi Pak? Langsung ke perpustakaan aja. Ya. Baik Bapak, ini kita sampai di perpustakaan Ya, sekolah ya, ya, SDN Pakong 5. Baik, kita masuk nih Pak ya, Masya Allah ini ruangan untuk sekelas perpustakaan masih Ya. bisa dibilang minimalis ya Pak ya, Minimalis, karena ya. multifungsi bukan? Ya, multifungsi. Karena Selain dari fungsi sebagai perpustakaan, juga berfungsi beberapa kegiatan. Di antaranya tahfidz baca Al-Quran. ya. Dan alhamdulillah tahfidz ini sudah dapat bantuan dari donatur sebanyak 600 seorang Al-Quran. Iya, Al-Quran. Al-Quran besar, ada yang kecil dan Berarti sebagainya. program unggulan di SDN Iya, Pakong iya, 5 ya. tahfidz, iya. Tahfidz juga tadi sepertinya saya juga lihat salat duha juga di sini Iya, Pak digelar. Iya. Berarti sekaligus menjadi tempat. Iya, tempat iya beribadah. Maka dari itu kami kepada tim Lensa mohon bantuannya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan tentang musala untuk kegiatan anak-anak itu ibadah. Iya. Terus fungsinya lagi perpus ini ya sebagai ruang UKS. Iya, ini. Jika ada Ya, karena tiap Senin itu rutin diadakan upacara. Kalau sampai agak panas, anak banyak yang Iya. Apa enggak sebagai ruang istirahat? Iya. Mohon P3K juga. apa dibantu tentang keberadaan ruang UKS. UKS Iya. ya, Pak, agar bisa lebih layak Iya, lagi nantinya layak, ya. ya. Bapak, apa yang ditujukan kepada tim Lensa Pak? Ya, ini ruang buku, rak buku. Ini saya kira sudah tidak layak lagi. Karena takut Propos ya Pak ya? Propos dan bagian sini. Tidak cukup roboh, ya. menahan beban ya. Menahan beban. Jadi untuk kegiatan baca-baca buku ini kami alihkan ke Taman baca itu di ya. sebelah sana itu ya Pak ya. Cuma pengambilan bukunya di sini yang rak sudah lapuk ini bukunya diambil dari sini, tapi bacanya di taman baca di Pak di luar ya, di sebelah luar sana ya sana Pak ya. ya. Tapi masih lengkap ya buku-buku. Alhamdulillah referensi, iya. pelajaran juga. Alhamdulillah lengkap. Lensa sekolah kita di sini kita sudah lihat ya ini Iya. rak Pos, buku iya. dari perpustakaan ini sudah lapuk ya Pak Iya. ya, sudah tidak layak Tidak layak lagi. ruang perpustakaan atau rak buku di perpustakaan ini karena sudah tidak layak untuk anak-anak membaca di perpustakaan ini dengan kondisi rak buku yang seperti ini ya Pak ya. Ya maka dari itu dengan ketidaklayakan untuk menempati di sini di dekat-dekat rak buku ini, maka kami punya inisiatif untuk anak-anak membacanya di Taman baca. Ya. Selain agar aman juga ya Pak. Iya. Takut sewaktu-waktu kita Ya. tidak tahu tretan, sewaktu-waktu bisa saja Bisa nanti roboh, roboh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, kalau tadi sudah melihat bagaimana semangat siswa-siswi SDN Pakong 5 dalam menyambut tim Lensa. Saat ini saya sudah bersama Kepala SDN Pakong 5, Bapak Muhammad Suri. Dan tidak sendirian, beliau didampingi oleh salah satu guru terbaik di SDN Pakong 5, yaitu Bapak Farik, SPD.
Gitu ya. SPD. Bapak Farid SPD ya? SPD SD. Baik, Tretan. Kalau tadi sudah melihat bagaimana kondisi SDN Pakong 5 berkeliling bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan saya Imdat Faiha, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sekolah ini. Tentunya Tretan ingin penasaran dong, apa sih potensi dan prestasi yang dimiliki sekolah ini? Kita ngobrol sebelum dengan Pak Farid, kita ngobrol dengan Bapak Suri dulu. Ya. Bapak terima kasih sudah menerima tim Lensa. Sambutannya luar biasa dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah ini pada masyarakat yang menonton program Lensa. Tentunya kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang layar Tretan bersama Pak Suri, bahwa Bapak Suri ini sudah 10 tahun berada di sekolah ini. Pasti tahu sejarah penting yang ada di sekolah ini sehingga mampu membuat SDN Pakong 5 ini luar biasa hari ini ketika tim Lensa datang. Bapak Suri, kalau kita berbicara 10 tahun, tentu panjang sekali perjalanan membawa SDN Pakong 5 seperti saat ini. Dan yang paling terasa nyaman adalah kita punya ikon unggulan, yaitu Taman Baca. Ini nyaman sekali dan diharapkan Taman Baca ini nggak cuman senyaman tempatnya, tapi bagaimana literasi dibangun di sekolah ini dan dihidupkan, ditumbuhkan di anak-anak sehingga prestasi-prestasi kemudian bisa muncul ya. Pak Suri, selama 10 tahun apa kira-kira yang Bapak lakukan? Dampak apa kepada masyarakat sehingga Pakong 5 ini layak disebut sekolah yang membanggakan di Pakong 5? Yang pertama, saya masuk diangkat di SDN Pakong 5 tahun 2013. Iya. Sampai sekarang sudah 10 tahun, kalau tidak salah 10 tahun 5 bulan. Lika-likunya sekat panjang. Iya. Bukan masuk ke Pakong 5 langsung saya berjalan. Langsung bagus tidak. seperti ini ya. Banyak lika-likunya. Yang pertama yang jadi beban ya? Beban. Tantangan yang palingan. Apa itu tantangan yang utama? Pertama bukan masalah sarana dan prasarana, tidak. Begitu saya masuk, klek, ada lembaga di dekat kami buka MI pagi. Oh iya. Berdampak sekali ya. Berdampak sekali. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, kami sepakat dengan teman-teman. Yang pertama kita koordinasi dengan teman-teman. Iya, menjaga kerukunan ya, utamanya kekompakan di ya. lembaga itu sendiri. Iya betul. Kekompakan antar guru. Ya, antar guru. Iya. Setelah itu kita sepakat dengan teman-teman untuk apa? Biar sekolah ini tetap bertahan. Iya. Kita silaturahim utamanya ke tetangga sekolah. Menjaga Wali hubungan murid, keharmonisan menjaga ya. Dengan lingkungan. Ya, dengan lingkungan. Oke. Dengan hasil kita swan silaturahim. Alhamdulillah masyarakat masih menerima. Dengan penerimaan masyarakat yang begitu antusias terhadap Pakong 5, kita rembuk bersama dengan rekan-rekan guru, masyarakat sudah menerima. Bagaimana kita untuk lebih diterima dari masyarakat, bagaimana caranya tentang pembelajaran harus ditingkatkan juga. Iya, oke. Setelah itu kami jadi satu persatu ya Bapak ya? Iya, satu persatu. Mulai dari pembangunan, menjaga keharmonisan. Bapak, apakah upaya-upaya itu kemudian ke pembelajaran, apakah upaya itu ada peningkatan terhadap trust masyarakat, kepercayaan masyarakat pada SDN Pakong 5? Setelah kami berembuk dengan teman-teman, karena masyarakat sudah menghargai kita. Iya, betul. Marilah kita juga menghargai utamanya menghargai wali murid. kepercayaan wali murid ya. Oke. Dengan bagaimana cara memberi mata pelajaran terhadap anak-anak untuk peningkatan mutu pendidikan ya. Mutu pendidikan. Oke. Iya. Setelah itu kami rasa sudah berhasil tentang kegiatan KBM. Saya rembuk lagi bagaimana untuk mendapat bantuan dari pemerintah tentang sarana dan prasarana. Sekolah dulu tidak seperti dan kalau saya lihat kalau sarana dan prasarana hari ini rasanya cukup memadai ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Bapak, dari terobosan-terobosan yang Pak Suri lakukan, apakah kemudian ada
prestasi yang menghasilkan dari terobosan-terobosan itu? Alhamdulillah. Mm-mm. Yang pertama tahun 2022. 2022 barusan ya? Barusan. Tahun kemarin. Ada siswa ikut OSN tingkat nasional Wow. peringkat 8. Wah. Iya. Tingkat nasional ini Nasional, mewakili Pamekasan ya? Pamekasan, iya. Rupanya ada di SDN Pakong 5 ya? Iya, Luar iya. biasa. Heeh. Cuman sayangnya Heeh. pelaksanaan itu Iya, tidak ada kelanjutannya. Oh iya Iya. iya. Sehingga tidak bisa mengeksplor Iya. kemampuan siswa ya. Iya. Oke. Cuman barusan ini ada lomba bahasa ibu, bahasa Madura. Alhamdulillah Pakong 5 di Kecamatan Pakong juara 1 dan mewakili ke kabupaten. Wah, iya. Terus berikutnya yang sebentar lagi akan dikirim juga tentang hari Pamekasan. Hari jadi Pamekasan. Hari jadi Kota Pamekasan. Kabupaten Pamekasan. SDN Pakong 5 juga mewakili Wow. dari Kecamatan Pakong Wow. dari Lomba Cipta Puisi. Iya. Kecil-kecil cabai rawit ternyata ya. Luar biasa sekali. Iya. Bapak Suri, Iya. berbagai upaya Bapak lakukan dan ternyata upaya-upaya itu selalu membuahkan hasil. Termasuk Iya. baru-baru ini bahkan di tingkat nasional, Iya. di tingkat kabupaten mengharumkan nama Pakong sendiri. Iya. Dari ternyata bibitnya dari SDN Pakong 5. Pakong 5, Bapak iya. apa harapan Bapak untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk mensupport SDN Pakong 5 ini? Yang pertama ruang biar meningkatkan terutama kesehatan anak-anak ya. Betul. Ruang UKS. Iya, ruang UKS ya. Ya. Bapak Kadis Dikbud ini diperhatikan. Iya. Bapak Ya. Bapak Kepala SDN Pakong 5 ya. berharap sekali ada Ya. ruang UKS di sekolah ini. Iya. Yang kedua musala. Musala, Karena ya. di sini Sebagai pusat ibadah siswa ibadah, ya. Ibadah siswa tahfidz Al-Qur'annya. Tahfidz Al-Qur'an. Iya. Salat berjemaah duhur, Oke. duha. Oke. Iya. Bapak Zaini rasanya harus mencatat banyak sekali ini permintaannya Bapak Suri. Baik Bapak Suri, ini Bapak Suri tentu tidak akan berlangsung lama. Jabatan sebagai kepala sekolah itu tidak berlangsung lama. Iya. Tidak awet ya. Iya. Jadi apa yang Bapak Suri harapkan dari sekolah ini nantinya ketika Bapak sudah tidak memimpin sekolah ini? Iya. Saya begini, cuman kepada teman-teman saya titip mulai zaman karena sebentar lagi saya satu tahun setengah lagi Sudah purna ya? sudah purna. Betul. Ya, takut nantinya. Maka itu jabatan tidak permanen. Iya, tidak permanen. Saya harapkan kepada teman-teman, utamanya karena pengganti saya belum tahu siapa. Saya cuma titip kepada teman-teman, mari kita jaga di sekolah ini. Betul. Yang baik paling tidak dipertahankan. Dipertahankan? Yang kurang baik, mari kita Tingkatkan ya? tingkatkan. Oke, gitu, ya. Terima kasih Pak Suri. Iya. Kalau kita berbicara Pak Suri yang sudah semangat luar biasa untuk Iya, membangun SDN Pakong 5 ini dari 10 tahun yang lalu hingga menjadi yang seperti sekarang ini. Tentu Bapak Suri tidak bekerja sendiri, Tretan. Bapak Suri juga didukung oleh seluruh tim rekan-rekan, Dewan Guru. Dan hari ini saya juga bersama tim salah satu tim dari rekan guru kita, barangkali bisa dibilang guru terbaik ya sekarang, yang support Bapak Suri. Walaupun juga banyak yang support, tapi salah satunya mewakili. Kan kita nggak mungkin rame-rame juga ya. Bapak Farik, Pak Farik. Kalau kita berbicara apa yang disampaikan Pak Suri tadi, betapa Bapak Suri mencita-citakan, mengimpikan sekolah ini harum namanya, minimal mewakili di Pakong, di Kecamatan Pakong, tapi juga targetnya juga bahkan sudah sampai di tingkat nasional. Bapak, program-program apa saja sih yang diterapkan di sekolah ini sehingga begitu masifnya prestasi yang didapatkan di sekolah ini? Baik, terima kasih Ibu. Iya. Pertama terkait dengan program, tentunya program yang sudah berjalan lama, yang merupakan branding juga dari SDN Pakong 5 adalah Smart Qur'ani. Smart itu Qur'ani. cerdas, Qur'ani Betul. berarti mengharapkan anak-anak supaya Cerdas memiliki menghafal akhlak Al-Qur'an. Iya, paham. Nah, di situ untuk program tahfidzul Qur'annya, alhamdulillah kami di sini
berupaya agar lulusan SDN Pakong 5 itu di kelas 6-nya itu lulusannya supaya khatam juz 30. Jadi di Juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Juz 30. Oke. Juz 30. Luar biasa. Jadi itu juga termasuk dalam target lulusan anak-anak supaya nanti kedepannya ketika anak-anak itu mau mondok melanjutkan pendidikan lebih tinggi, dia sudah punya bekal terkait dengan hafalan Al-Qur'annya minimal juz 30-nya. Iya, padahal di sini bukan madrasah, Bukan. tapi ternyata pembelajaran Al-Qur'an menjadi target utama sekolah ini. Iya. Wah, luar biasa. Saya mewakili guru agama Iya. di sini untuk menyampaikannya bahwasanya beliau memesankan bahwasanya program-program dari tahfidzul Quran itu seperti biasa anak-anak itu setengah 7 harus sudah nyampe di sekolah untuk merojaah dan dilanjutkan dengan sholat duha berjemaah. Dan setorannya diberi nama dengan sakan selaku. Apa itu? Sakan Sakan selaku itu merupakan akronim selaku. dari 1 pekan 1 setoran ayat Al-Quran. Wow, Setiap sakan pekannya anak-anak selaku. diwajibkan Iya. wajib nyetor minimal 1 ayat setiap pekannya. Iya. Tapi kebanyakan anak itu lebih dari 1 ayat Lebih ya. karena memang targetnya minimal memacu semangat iya, ya. Oke. juz 30 itu. Padahal kalau kita Tretan, kalau kita tadi melihat dari yang disampaikan Pak Suri, salah satu yang diinginkan ada punya pusat pengembangan kegiatan Ya, keagamaan. betul. Tapi ternyata justru prestasi di bidang keagamaan menjadi yang utama, fokus utama di sekolah ini. Tadi Tretan kalau bisa melihat cuplikannya di ruang baca ini, di taman baca ini, maksud saya di taman baca ini tadi sempat ada kegiatan murojaah. Murojaah dan setoran. Iya, setoran Al-Quran. Kalau tadi bicara tentang tahfidz, program apa yang untuk mendukung literasi di sekolah ini? Karena kita tahu bahwa taman baca ini merupakan ikon terbaik di Pakong 5. Baik. Di luar dari program tahfidzul Quran Iya. barusan Ibu, yang baru-baru ini merupakan Sakan Saka. Sakan Sakan Saka Saka. itu baru dirilis tahun ini juga. Tahun Awal-awal 2023? Tahun pelajaran 23-24 ini Wow. ada program Sakan Saka Baru yang ya. saya sendiri menginisiasinya, yaitu 1 pekan 1 karya. 1 pekan 1 karya. pekan, Ini 1 selaras karya. dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. 1 guru, 1 karya ya, 1 buku ya. Iya. Oh, luar biasa. Ini 1 pekan 1 Ya karena karya. saya alumni dari program Oh, Dinas Pendidikan keren. terkait dengan pembuatan buku itu. Oke. Sehingga saya coba implementasikan Iya, kepada betul. anak-anak dan saya juga mengintegrasikan Iya. dengan kelas digital yang kelas 6 dan alhamdulillah dengan adanya kelas digital itu Iya. dari bacaan anak-anak yang dibaca dari buku-buku di perpustakaan itu dapatlah buku Wow. seperti ini. Jadi Alhamdulillah luar biasa. tahun kemarin 100% siswa-siswa kelas 6 berhasil membuat buku yang ditandatangani oleh Bapak Korwil, Bapak Zainal Fatah. Wah, iya. Jadi dari Pakong 5 sudah ada karya yang luar biasa. Sudah ada karya. Gurunya barangkali disalib sama muridnya ya. Dan kalau dari karya ya. Iya. Masya Allah. Bapak, kalau ini bisa menginspirasi sekolah lain. Tentu kalau kita bicara karya, ada kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi. Tidak semulus itu kemudian hasil karya. Apa kemudian tantangan yang Bapak hadapi untuk bisa melahirkan karya bagi siswa? Supaya ini bisa jadi inspirasi ya, bagi sekolah tantangan lain. kemarin yang menjadi tantangan terbesar buat Ibu ya, yaitu tentang adanya jaringan atau paket data yang dimiliki oleh anak-anak. Iya. Tentunya untuk membuat buku seperti ini, mereka itu kan kita ajari mendesainnya menggunakan Canva. Sedangkan anak-anak itu mengeluhnya terkait dengan Bagaimana paket gitu? datanya, Paket data. mereka punya. Kemudian menggunakan punya sekolah itu terbatas, Iya. sehingga membuat satu buku ini saja Sulitnya luar biasa. Sulitnya juga luar biasa dan memakan waktu yang cukup panjang sekitar 1,5 bulan ini. Iya. 1,5 bulan. Bapak Farid, mungkin lebih pada begini, kalau kita bisa melihat bagaimana minimnya literasi, semangat literasi, semangat membaca barangkali ya, itu sangat minim sekali. Apalagi kita tidak hanya berbicara di daerah pedesaan, di daerah kota, kepedulian untuk, maksudnya keinginan untuk membaca itu sangat rendah sekali. Rendah. Bagaimana upaya Bapak untuk memotivasi anak agar mereka melek literasi dan melek baca? Di sini kami SDN Pakong 5 membuat satu terobosan. Iya. Di samping satu pekan satu karya. Di situ kami mencoba membuat pin logo. Pin logo.
kebetulan banyak Kebetulan tak di dipakai sini ya. banyak Iya, siswa-siswi kami yang sudah mengenakan pin logo. Pin logo itu? Pin logo itu dibuat untuk memancing, Iya, memotivasi. anak-anak. Iya, betul. Bagi yang sudah membaca buku Mm-mm. dan dari hasil bacanya itu dibuat semacam rangkuman atau menulis kembali atau dibuat semacam karya, maka anak-anak itu Dapat diberi pin logo? Wow. setiap hari Senin ketika selesai upacara. seperti itu. Waduh, ini Itu nih, salah ini satu, rupanya motivasinya. ini rumusnya ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Farik, luar biasa sekali Tretan obrolan kita tadi saya dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Suri dan juga Bapak Farik selaku tim guru. Ini tentu mampu membuka ruang berpikir kita bahwa ternyata di belakang SDN Pakong 5 ini menyimpan bibit-bibit unggul, yang mana bibit-bibit unggul ini tentu tidak lahir dengan sendirinya. Butuh motivasi, butuh pendampingan yang dilakukan oleh seluruh tim guru dan juga kepala sekolah. Terima kasih Tretan sudah menonton obrolan kita di SDN Pakong 5. Kita akan datang lagi ke sejumlah sekolah di Kecamatan Pakong dan di Kabupaten Pamekasan untuk mengeksplor potensi apa saja yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di tiap kabupaten. Terima kasih, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, masukan untuk SDN Pakong 5. Saya Sari Purwati bersama kepala sekolah dan Bapak Farik selaku tim guru. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua, atas, mulai tarik. Tiga, mulai tarik ya. Pakai murah. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth shut and I listen, afraid I